Kalau sudah mengambil keputusan di level pusat, maka yang namanya gubernur harus tahu. Bagi seorang pemimpin harus berani diri di depan untuk mengambil tanggung jawab dan risiko apapun untuk menyelamatkan. Waktu habis. Mari kita bersama-sama menjadikan Jakarta rumah yang merangkul untuk semua. Dari rusun sederhana hingga apartemen mega. 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta mengikuti debat perdana yang digelar KPU Jakarta dengan tema penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global. Pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono berjanji akan memperbanyak co-working space atau area terbuka untuk bekerja serta memberikan kopi gratis bagi Gen Z di Jakarta. Kalau pasangan Ridho akan memperbanyak co-working yang sewanya gratis buat Gen Z di Jakarta, termasuk minum kopinya, karena Gen Z ini konsumsi kopinya besar sekali dan mahal, nanti kita kasih gratis kopinya. Sementara pasangan nomor urut 2, Dharma Pongrekun Kunwardana, ingin memasukkan budaya antre dalam kurikulum anak-anak untuk menciptakan transportasi publik yang nyaman. Itu juga perlu ditanamkan budaya budaya antri kepada anak-anak. Masukkan di dalam kurikulum supaya budaya antri ini ada di dalam adab kita. Mencegah segala aksi kejahatan termasuk narkoba, bullying, dan pencurian, pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno bertekad akan memasang kamera CCTV di setiap RT dan RW. CCTV itu bisa dipasang di setiap RT RW, maka saya yakin-yakinnya ini pasti akan mengurangi kekerasan di tingkat RT RW, narkoba, bullying, dan sebagainya termasuk pencurian. Debat pertama sudah selesai dan akan dilanjutkan dengan debat kedua yang akan diselenggarakan pada 27 Oktober 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Cagup-cagup Jakarta telah sampaikan janji dan adu gagasan di debat perdana Pilgub Jakarta. Siapa yang berhasil rebut simpati calon pemilih? Kita akan bahas bersama dengan Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat petang, Mas Adi. Selamat petang, Mas. Mas Adi, kita semua menyimak bagaimana debat yang dilakukan pada malam tadi. Apa yang bisa diambil oleh publik Jakarta? Ya, saya kira semalam menarik sebagai sebuah tontonan debat kandidat. Karena masing-masing calon ini kan sebenarnya berusaha untuk menunjukkan diferensiasi politiknya antara masing-masing calon pada stressing isu tertentu. Misalnya pada soal RT RW antara Dharma Pongrekun, kemudian Karno, kemudian Pramono Anung, ini kan berbeda secara diametral. Begitupun dengan isu-isu lain terkait, artinya kalau kita melihat secara umum dari segi gagasan dan pendapat, memang masing-masing calon ini punya stressing yang berbeda, meski tujuannya sebenarnya adalah bagaimana untuk mensejahterakan dan memuliakan warga Jakarta itu menjadi warga yang sejahtera, warga yang kemudian diperhatikan dan dipedulikan tanpa pandang bulu. Tapi saya menangkap ada 3 isu yang sebenarnya cukup prinsip dan sensitif yang diangkat ya. Pertama soal kemacetan, yang kedua adalah soal treatment terhadap Gen Z, terutama Gen Z yang rata-rata misalnya mereka adalah jobless dan tidak mendapatkan pekerjaan. Yang ketiga itu adalah soal bagaimana memberdayakan RT dan RW. Itu yang saya kira stressing 3 hal yang menjadi perdebatan di antara 2 calon khususnya RK dan Pramono Anung. Sementara Dharma Pongrekun dalam banyak hal ide dan gagasannya itu nyaris tidak pernah disambut ya, kecuali misalnya terkait dengan COVID, terkait dengan adanya teori konspirasi. Selebihnya nah bicara soal tahan Mas Adi, tahan. Bicara soal tadi COVID-19, kita akan mendengarkan kembali karena terjadi adu pendapat nih saat calon gubernur Ridwan Kamil bertanya soal penanganan pandemi COVID-19 pada calon gubernur Dharma Pongrekun. Dharma Pongrekun bilang pandemi adalah agenda terselubung dari asing untuk mengambil alih kedaulatan negara. Ridwan Kamil pun merespons dengan menyebut terjadi perbedaan pendapat biasa. Tapi seorang kepala daerah harus taat mengikuti kebijakan pemerintah pusat dalam setiap permasalahan yang ada di Jakarta. Kita simak bersama bagaimana perdebatannya. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk lebih baik dalam menyelesaikan yang namanya pandemi? Paham betul tentang pandemi ini. Pandemi ini adalah agenda terselubung dari asing untuk mengambil alih kedaulatan negara. Sehingga terlihat sekali begitu rapuhnya bangsa ini.
sampai harus mengikuti, istilahnya saja ikut. Kenapa bukan Taufik? Kenapa ngikutin COVID? Seorang pemimpin masyarakat, terutama otonomi daerah DKI, harus memperjuangkan segala sesuatu untuk melindungi warganya. Jangan sampai gara-gara pandemi ekonomi hancur. Di perbedaan pendapat itu biasa ya. Kita perdebatkan di ruang-ruang yang sifatnya politik, ruang-ruang yang sifatnya bisa menginfokan bahwa ada perspektif lain mungkin dalam menyelesaikan sebuah permasalahan sekelas seepik yang namanya pandemi. Tapi ujung-ujungnya pemimpin kalau sudah mengambil keputusan di level pusat, maka yang namanya gubernur harus taat. COVID kan sudah berlalu Mas Adi, apakah di part yang tadi kita perlihatkan kembali di layar Kompas TV, ini justru bisa menarik perhatian publik Jakarta Mas Adi? Ya sebenarnya secara substansi sebagai sebuah insentif mempengaruhi pemilih, saya kira tidak terlampau signifikan ya, karena COVID ini dianggap sebagai musibah kesehatan yang terjadi siklusnya per 100 tahun. Jadi yang sebenarnya dekat dengan keseharian masyarakat itulah yang sebenarnya secara prinsip, secara progresif tentu jauh lebih menarik diperbincangkan ketimbang isu-isu yang lain tentang kesehatan, tentang pendidikan, kemudian treatment terhadap perempuan, kelompok-kelompok yang selama ini dimarginalkan seperti kelompok disabilitas. Itu adalah isu-isu yang saya kira memang cukup lekat dengan keseharian warga di Jakarta. Tapi karena memang ada perspektif lain, terutama dari calon gubernur di Jakarta tentang COVID, ini hanya sebatas menarik untuk diperbincangkan, tapi tidak seksi sebagai sebuah isu di mana program ini akan menjadi program prioritas 5 tahun, terutama bagi gubernur yang akan terpilih. Nah, saya kira di situ, Mas. Oke, tadi Anda singgung soal disabilitas. Nah, dalam debat calon gubernur Jakarta Pramono Anung menyentil calon gubernur Jakarta yang juga mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil soal kurang ramahnya Bandung terhadap kaum disabilitas. Kita simak bersama. Kang Emil dalam konteks untuk SDM transformasi menjadi kota global kepada kelompok disabilitas. Pengalaman saya reformasi semua perempatan-perempatan jalan, trotoar-trotoar dihadirkan dengan jalur disabilitas misalkan ya. Saya pernah tegur satu wali kota karena jalur tunanetranya di warna merah, mohon maaf. Saya bilang ini bukan masalah warna, ini kuning itu adalah low vision yang paling bisa dilihat ya. Kenapa saya menanyakan ini? Karena persoalan disabilitas di Jakarta maupun di Bandung kurang lebih sama. Tidak ada keberpihakan secara sungguh-sungguh dari pemerintah untuk menangani mereka. Bukan saya menyampaikan sesuatu yang mengarang. Teman saya Farhan Helmi sebagai ketua Dilad Disabilitas dan Lansia yang ada di Bandung selama ini untuk menyewa ruangan dan kantornya saja kesulitan. Bahkan untuk aktivitas sehari-hari juga mengalami kesulitan. Ibu saya mengatakan kalau dianggap salah saya mau minta maaf Mbak Farhan. Kalau dirasa masih belum cukup, saya tidak akan excuse. Disinggung soal disabilitas di Bandung dan tadi kita simak bagaimana respons dari Ridwan Kamil. Apa yang menarik dari part yang tadi kami tampilkan Mas Adi menurut Anda? Ya tentu ini adalah sebagai upaya untuk mendowngrade apa yang dilakukan oleh Ridwan Kamil ya selama misalnya jadi wali kota di Bandung. Karena kan semalam isunya adalah soal bagaimana perbaikan ekonomi, pertumbuhan ekonomi termasuk akses terhadap pekerjaan itu kan ramah terhadap semua. Nah selama ini kelompok-kelompok disabilitas itu kan dianggap marginal, dianggap tidak menjadi prioritas. Ketika Ridwan Kamil menyampaikan bahwa disabilitas adalah sebagai kelompok dan pihak yang akan diprioritaskan kalau jadi gubernur terpilih, itu yang kemudian dikomplain dan diprotes oleh Pram. Karena bagi Pram waktu Ridwan Kamil jadi wali kota ternyata tidak ramah dan seterusnya, seperti yang disampaikan tadi secara terbuka. Oleh karena itu sebenarnya forum debat semacam ini bagus ya untuk mengukur sejauh mana visi misi dari masing-masing paslon ini bisa diuji apakah layak diaplikasikan ataupun tidak. Karena kalau hanya sebatas penyampaian visi misi dalam hitungan 1 menit, 2 menit, terus tidak ada bantahan, tidak ada sanggahan, saya kira ini semacam apa namanya di zaman Orde Baru. Jadi idealnya nanti untuk debat kedua harus bagaimana menurut Anda Mas Adi? Ya memang harus debat secara terbuka. Ketika misalnya Ridwan Kamil sebagai gubernur Jawa Barat dinilai ada kekurangan, itu memang ingin Oke. Debat terbuka, adu argumen, adu gagasan, men-challenge bagaimana yang ditawarkannya ya. Itu kan cerita success story di Jawa Barat.
Oke, baik kami tangkap. Terima kasih. Ya, saya kira begitu. Mas Adi, ini agak sedikit gangguan sinyal kita, sambungan audiovisual Anda, tapi kami tangkap bagaimana tadi masukan dari Anda soal adanya argumen debat terbuka, men-challenge dari gagasan yang ditawarkan. Tapi terima kasih untuk ulasannya sore hari ini, Mas Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, dalam program Kompas Petang sore hari ini.